Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjabarkan materi tentang penghindaran pajak internasional dan ketentuan penangkal penghindaran pajak. Sebelumnya, kami terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri Dimas Bulan dan rekan saya yaitu Kak Fadila Tunisa. Yang pertama yaitu membahas tentang penghindaran pajak internasional itu sendiri. Kita mulai dari definisinya, di mana definisi dari penghindaran pajak internasional itu uh, bisa kita ambil dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi atau cross border transaction, di mana penghindaran pajak itu dapat diartikan sebagai upaya dalam mengurangi besaran kewajiban pajak terutang dengan memanfaatkan celah dari suatu ketentuan pajak, interaksi dalam sistem pajak antar negara maupun P3B. Lebih lanjut, penghindaran pajak memanfaatkan inkonsistensi antara maksud dan interpretasi literal dari ketentuan pajak. Artinya, penghindaran pajak hanyalah melanggar maksud dan spirit dari ketentuan pajak, tapi bukan ketentuan itu sendiri. Dengan demikian, banyak ahli dari pajak menyatakan skema tersebut adalah legal karena tidak melanggar ketentuan pajak. Menurut Hur and Book, penghindaran pajak itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang efektif dan penghindaran pajak yang tidak efektif. Untuk penghindaran pajak yang efektif sendiri, itu terjadi ketika suatu ketentuan pajak ataupun P3B telah memasukkan suatu klausul terkait pencegahan pemanfaatan pajak atas skema penghindaran pajak tertentu. Sedangkan penghindaran pajak yang tidak efektif itu terjadi dengan memanfaatkan kelemahan dari ketentuan pajak, misalkan kualifikasi dari instrumen keuangan atau identitas hybrid. Untuk kasus ini dapat dicegah melalui perubahan ketentuan. Di banyak negara, skema penghindaran pajak atau tax avoidance itu dapat dibedakan menjadi yang pertama, itu penghindaran pajak yang diperkenankan atau acceptable tax avoidance, dan yang kedua, penghindaran pajak yang tidak diperkenankan atau unacceptable tax avoidance, yang mana antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance maupun unacceptable tax avoidance. Dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah aggressive tax planning, dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah defensive tax planning. Nah, jadi apa maksud dari tax planning ataupun international tax planning itu sendiri? Tax planning adalah suatu upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dan otoritas pajak. Sementara itu, perencanaan pajak internasional atau international tax planning adalah suatu skema transaksi ekonomi dan investasi lintas negara yang didesain dengan memanfaatkan ketentuan pajak domestik dan P3B secara wajar, yaitu secara sah dan tidak melanggar hukum domestik ataupun P3B yang memiliki tujuan untuk meminimumkan beban pajak atau memaksimumkan penghasilan bersih. Menurut Merck, dalam melakukan penghematan pajak secara internasional tersebut, subjek pajak dapat menjalankan dalam dua bentuk, yaitu substantive tax planning dan normal tax planning. Untuk substantive tax planning sendiri dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, memindahkan subjek pajak atau transfer of tax subject ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan. Yang kedua, memindahkan objek pajak atau transfer of tax object ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
Yang ketiga, memindahkan subjek pajak dan objek pajak, transfer of tax subject and of tax object ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan tertentu. Sedangkan untuk formal tax planning yaitu melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal dan transaksi memberikan beban pajak yang paling rendah. Lainnya itu ada latar belakang penghindaran pajak internasional. Jadi itu ada dua, yaitu kedaulatan dan kompetisi pajak dan setting pajak internasional. Untuk kedaulatan dan kompetisi pajak itu dibagikan lagi menjadi kedaulatan pajak dan kompetisi pajak. Jadi untuk kedaulatan pajak itu di mana setiap negara itu memiliki kedaulatan pajak atau tax sovereignty yang tercermin dari adanya kebebasan dan kewenangan untuk menciptakan sistem pajak yang dirasa paling baik bagi mereka. Kedaulatan pajak tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan penduduk, menjamin retribusi pendapatan, berorientasi pada kepentingan nasional, berpihak pada masyarakat, serta menjamin nilai-nilai demokrasi. Sedangkan dari sisi pemerintah, kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian nasional telah mendorong mereka untuk berkompetisi, memperebutkan aliran investasi global. Hal tersebut memunculkan apa yang disebut dengan tax law market. Sehingga tax law market itu dapat dikatakan dengan kompetisi saling menawarkan paket investasi yang berisi kualitas dan harga dari barang publik yang disediakan oleh suatu negara. Dalam konteks tax law market, harga merujuk pada beban pajak yang harus ditanggung oleh investor sebagai implikasi dari sistem pajak di lokasi investasi. Dengan demikian, prinsip kedaulatan pajak telah menyebabkan variasi sistem pajak antar negara yang turut menentukan besaran imbal hasil investor. Sedangkan kompetisi pajak itu sendiri digunakan untuk menjamin ekonomi yang lebih efisien karena masing-masing negara akan menyediakan suatu kombinasi kebijakan pajak dan belanja yang sesuai dengan preferensi agen ekonomi. Selain itu, kompetisi pajak juga akan mencegah Leviathan government, yaitu pemerintah yang bertindak untuk sekedar mengoptimalkan pajak sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kesejahteraan warganya. Nah, jadi hubungan antara kompetisi pajak dengan kedaulatan pajak yaitu di mana kompetisi pajak itu telah meningkatkan daya tawar perusahaan dalam konstelasi perekonomian di dunia. Pada akhirnya, fenomena ini mengurangi keleluasaan negara untuk mendesain sistem pajak sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Kompetisi pajak juga menciptakan suatu alternatif dalam hal pengalihan modal, pemilihan lokasi investasi, perubahan status subjek pajak dalam negeri, hingga perubahan kewarganegaraan. Atau dengan kata lain, kompetisi pajak mampu mengubah pajak dari suatu rezim yang sifatnya wajib menjadi suatu yang bersifat pilihan. Sedangkan di sisi lain, kedaulatan pajak yang menjustifikasi kompetisi, memperebutkan aliran dan dana global jelas membuat tidak adanya suatu keterpaduan di sistem pajak. Interaksi antar negara justru menciptakan peluang dan insentif untuk adanya penghindaran pajak, apalagi dengan kehadiran dari negara atau yurisdiksi yang berperilaku sebagai outlier. Kompetisi dalam beberapa pola kebijakan pajak itu tercermin dalam 4 pola. Yang pertama, menurunkan tarif pajak penghasilan PPh, terutama bagi sektor korporasi. Sebagai contoh, rata-rata tarif PPh badan di negara-negara OECD turun sebesar 20% selama 3 dasawarsa terakhir. Yang kedua, melalui pemberian insentif pajak yang terdiri atas pengurangan tarif, pengurangan basis pajak, hingga kawasan ekonomi khusus. Insentif tersebut dilakukan melalui instrumen tax holiday, depresiasi dipercepat hingga pemberian fasilitas bagi kegiatan usaha di industri atau kawasan tertentu. Pada umumnya, pemberian insentif pajak diberikan oleh negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi atas penerimaan PPh badan serta negara-negara besar lainnya. Yang ketiga, adanya kedaulatan pajak dalam konteks perebutan investasi juga menjustifikasi keputusan suatu negara untuk menjadikan dirinya berperilaku outlier atau sebagai pencilan dalam komunitas global. Perilaku tersebut terlihat dari kehadiran negara tax haven.
tax haven adalah negara atau yurisdiksi yang secara khusus membuat peraturan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dengan maksud untuk menghindari pajak atau regulasi yang difasilitasi dengan adanya jaminan kerahasiaan bagi pihak penerima manfaat dari transaksi tersebut. Negara-negara tersebut biasanya memiliki tarif efektif UPH badan yang rendah atau 0%, memiliki kerahasiaan perbankan, memiliki persyaratan pendirian usaha yang mudah, serta tidak memiliki jaringan pertukaran informasi. Yang terakhir itu ada upaya menciptakan suatu rezim yang favorable, yang artinya rezim terdiri dari ketentuan yang rentan dimanipulasi oleh wajib pajak. Terdapat berbagai rezim yang dianggap favorable, misalkan patent box regime itu di UK, participation exception regime itu contohnya di Belgia, Malta, dan Prancis. Ada holding company regime itu contoh di Austria, Hungaria, Irlandia, hingga check the box regime itu Amerika Serikat yang memperbolehkan adanya pemanfaatan ketidakpaduan sistem pajak antar negara. Selanjutnya itu ada setting pajak internasional. Setting pajak internasional ini memiliki 3 prinsip atau norma utama yang menciptakan kesempatan adanya penghindaran pajak. Yang pertama, prinsip jurisdiction to tax yang mengatur pengalokasian hak pemajakan antar negara secara kaku. Dalam model P3B terdapat konsensus bahwa negara-negara sumber memiliki hak utama untuk memajaki penghasilan yang bersumber di negara tersebut atau penghasilan aktif, serta akan mengenakan withholding tax atas bunga, dividen royalti, dan penghasilan lain sejenis. Lebih lanjut, prinsip non-diskriminasi membatasi negara sumber untuk memberikan perlakuan berbeda kepada subjek pajak luar negeri. Sementara itu, negara domisili berhak memajaki penghasilan yang sama, tetapi memiliki komitmen untuk mencegah pemajakan berganda melalui metode kredit atau metode pembebasan untuk pajak yang dibayarkan di negara sumber. Berbeda dengan negara sumber, negara domisili memiliki pemajakan untuk penghasilan pasif. Negara sumber juga kerap tidak memiliki kemampuan untuk memajaki suatu penghasilan, misalkan karena adanya pengindaran status BUT pada aktivitas ekonomi global, pada aktivitas ekonomi digital, juga karena adanya pengembalian tax holiday, dan sebagainya. Sementara itu, negara domisili tidak memajaki penghasilan aktif karena kekhawatiran adanya perpindahan lokasi investasi. Akibatnya, sebagian besar penghasilan lintas yurisdiksi tidak dipajaki sama sekali. Yang kedua, pendekatan separate accounting atau separate entity. Pendekatan separate accounting ini dibuat guna menjamin capital export neutrality dalam rangka menyelaraskan antara ketentuan pajak domestik dengan efisiensi ekonomi global. Yang ketiga, adanya perbedaan perlakuan pajak atas return dari pernyataan modal atau dividen dan utang atau bunga telah menyebabkan apa yang disebut sebagai debt bias. Bagi penerima dana, pembayaran bunga atas pinjaman dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan pembayaran dividen sebagai kewajiban dari pernyataan modal tidak boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akibatnya, upaya pendanaan kepada afiliasi atau intra-group financing yang berdomisili di negara dengan tarif pajak yang relatif tinggi cenderung dibiayai oleh utang. Lebih lanjut, perusahaan multinasional juga terdorong untuk mendirikan entitas yang berfungsi sebagai pusat pendanaan atau financial center di negara dengan tarif pajak rendah, untuk kemudian membiayai afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Skema dan dampak penghindaran pajak. Skema dan dampak penghindaran pajak itu terdiri dari 4, yaitu penggunaan hybrid message arrangement, manipulasi transfer pricing, penghindaran status BUT, dan consolidate foreign company. Yang pertama itu ada penggunaan hybrid message arrangement. Jadi perbedaan sistem pajak antar negara memungkinkan adanya mismatch berupa inkonsistensi pandangan pajak dari dua negara yang berbeda atas suatu karakteristik instrumen atau entitas yang sama. Inkonsistensi tersebut pada akhirnya berdampak pada posisi kewajiban fiskal yang sangat rendah dan atau tidak dikenakan pajak sama sekali di negara manapun atau double non-taxation, sehingga tidak sesuai dengan norma dasar dalam sistem pajak internasional, yaitu single tax principle. Keuntungan pajak ini diperoleh dari skema hybrid mismatch arrangement dapat diperoleh pada 3 kondisi berikut, yaitu yang pertama, adanya skema pengurangan berganda atau double deduction scheme, yaitu pengakuan biaya untuk tujuan pajak dilakukan di 2 negara yang berbeda. Yang kedua, skema deduction or no inclusion scheme,
yaitu pada saat ketentuan pajak di suatu negara menyebabkan pengakuan biaya, yang mana pada umumnya adalah biaya bunga, tapi tidak dianggap sebagai penghasilan di negara lain. Yang ketiga ada foreign tax credit generators, yaitu situasi apabila berdasarkan ketentuan di suatu negara, suatu entitas berhak mendapatkan kredit pajak luar negeri yang seharusnya tidak diterima tanpa adanya kesesuaian dengan penghasilan yang diterima di negara lain. Skema foreign tax generators itu tersendiri tercipta melalui penggunaan transfer hybrid dari equity instrument. Hal ini dilakukan dengan adanya perjanjian penjualan dan pembelian kembali atau repurchase agreement saham. Transaksi ini diperlakukan sebagai penjualan dan repurchase agreement saham di suatu negara, tetapi diperlakukan sebagai pinjaman dengan saham sebagai jaminan aset di negara lain. Selanjutnya itu ada manipulasi transfer pricing. Secara umum, transfer pricing ini merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis, finansial, maupun transaksi lainnya. Dalam suatu grup perusahaan, transfer pricing sering disebut dengan istilah intercompany pricing atau intercorporate pricing, interdivisional pricing atau internal pricing. Transfer pricing tersebut bermula dari usaha pengendalian yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya melalui kepemilikan, misalnya antara induk dengan anak perusahaan atau antar perusahaan afiliasinya. Jadi ini ada satu ilustrasi di mana misal X company, suatu perusahaan manufaktur yang didirikan dan berkedudukan di negara A menjual barang kepada perusahaan afiliasinya yaitu Y Corporate yang didirikan dan berkedudukan di negara B. X company dapat mengurangi beban pajak terutamanya dengan cara melakukan transfer pricing atas barang yang dijualnya kepada Y Corporate. Skema transfer pricing tersebut dapat dilakukan skema transfer pricing yang dilakukan tersebut dapat mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional X company dan Y corporate apabila yang pertama tarif pajak di negara B lebih rendah dibandingkan negara A. Yang kedua, negara B adalah negara yang dikategorikan sebagai tax haven country atau negara dengan tarif pajak yang rendah dan memiliki kerahasiaan informasi. Dan yang ketiga, meskipun tarif pajak di negara B lebih tinggi dibandingkan tarif pajak di negara A, transfer pricing tidak bisa dilakukan apabila Y corporate mengalami kerugian atau di negara B terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada penghindaran status BUT. BUT sendiri merupakan konsep yang digunakan oleh P3B dalam membagi hak pemajakan atas laba usaha ketika suatu perusahaan dari suatu negara melakukan kegiatan usaha di negara lainnya. Tanpa adanya BUT di negara sumber tidak dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh sebagai pajak luar negeri yang bersumber di negara tersebut. Ketika suatu perusahaan asing menjual barang hasil produksinya di negara lainnya atau negara sumber melalui suatu distributor lokal ini akan dianggap menimbulkan BUT berupa BUT agen dari perusahaan asing tersebut. Hal ini didasarkan pada definisi BUT yang terdapat dalam pasal 5 ayat 5 OECD model. Timbulnya status BUT dari penjualan yang dilakukan melalui distributor lokal ini dapat dijelaskan dengan adanya fakta bahwa distributor lokal tersebut telah memenuhi semua elemen dari pengertian BUT agen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di negara sumber distributor lokal tersebut bertindak atas nama perusahaan asing yang diwakilkannya atau prinsipal. Dan yang kedua, distributor lokal tersebut mempunyai otoritas untuk menandatangani, membuat, dan menutup kontrak atas nama prinsipal, dan hal ini dilakukan secara berkesinambungan. Dengan adanya fakta tersebut, tidaklah mengejutkan apabila banyak perusahaan yang semula melakukan penjualan melalui distributor lokal mengubah skema penjualannya sedemikian rupa sehingga dapat terhindar dari timbulnya status BUT di negara sumber. Cara yang umum dilakukan adalah dengan mengubah skema penjualan dari skema distributor menjadi skema komisioner. Skema perubahan status dari distributor komisioner ini tidak diperlakukan sebagai BUT. Ini ada Controlled Foreign Company atau CFC yang mana sebagian besar negara subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas prinsip worldwide income. Artinya subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak baik atas penghasilan bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara pemberi penghasilan.
Satunya itu ada upaya menghadapi penghindaran pajak. Yang pertama ada General Anti-Avoidance Rule, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada tuntutan fair share allocation, yang keempat ada praktik naming and shaming, yang kelima ada aksi unilateral lainnya, yang keenam ada pembuatan organisasi pajak internasional, dan yang ketujuh ada perspektif alternatif unitary taxation. Yang pertama yang akan dibahas yaitu General Anti-Avoidance Rule atau GAAR. GAAR didefinisikan sebagai ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum atau tidak dibatasi kepada subjek pajak atau objek pajak tertentu. GAAR akan menyasar pada suatu skema yang melibatkan suatu transaksi yang secara umum tidak akan dilakukan, selain hanya untuk alasan manfaat pajak bagi wajib pajak. GAAR berdiri atas asumsi bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh transaksi atau suatu skema yang tidak memiliki substansi bisnis. Oleh karena itu, GAAR memberikan kewenangan pada otoritas pajak untuk membatalkan atau mengoreksi suatu transaksi untuk tujuan pajak jika transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi atau semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak. Yang kedua yaitu ada transparansi. Elemen transparansi diyakini menjadi kunci penting untuk melawan praktik penghindaran pajak. Transparansi, terutama dalam konteks laporan keuangan, juga berperan besar dalam upaya mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Saat ini, tuntutan transparansi untuk melawan penghindaran pajak telah bertransformasi dalam wujud yang lebih real, yaitu adanya ketentuan domestik yang mendorong keterbukaan perusahaan multinasional. Contohnya dokumentasi transfer pricing maupun pertukaran informasi, contohnya Foreign Account Tax Compliance Act atau FACCA. Upaya meningkatkan transparansi sejatinya telah mendorong adanya diskursus kebijakan pajak internasional yang lebih sistematis, baik berdasarkan perilaku perusahaan multinasional maupun persoalan yang dihadapi di negara-negara berkembang. Yang ketiga ada itu tuntutan fair share allocation. Itu bagi menjadi dua, yang mana yang pertama itu renegosiasi P3B, di mana bagi banyak negara berkembang memiliki jaringan P3B akan mendorong investasi asing atau FDI masuk ke negara mereka. Akan tetapi beberapa studi telah membuktikan bagaimana jaringan P3B justru kerap dimanfaatkan untuk skema penghindaran pajak atau justru merugikan negara mitra P3B lainnya. Sebagai contoh, studi empiris yang dilakukan oleh Weizsäck memperlihatkan bahwa P3B dengan Belanda adalah alasan utama mengapa banyak FDI disalurkan melalui negara tersebut. Atau studi atas 903 P3B yang menunjukkan implikasi pada turunnya penerimaan pajak negara berkembang. Yang kedua, tuntutan atas kompensasi yang layak bagi entitas perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berkembang, terlebih di negara BRICS, mana tuntutan ini berangkat dari refleksi bahwa selama ini penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional di negara berkembang kerap tidak sebanding dengan kontribusi mereka dalam penciptaan nilai atau value creation. Terdapat dua area yang diperdebatkan, yaitu kompensasi atas harta tak berwujud di bidang pemasaran atau marketing intangibles, serta isu location savings ataupun location specific advantage, yaitu keuntungan yang diperoleh dari rendahnya struktur biaya atau ketersediaan pasar yang besar di negara berkembang. Yang keempat ada praktik naming and sharing. Dalam konteks penghindaran pajak, perlawanan dari kedua komponen tersebut mencerminkan dari dipergunakannya praktik naming and sharing, yaitu suatu upaya untuk merubah perilaku perusahaan-perusahaan multinasional melalui suatu pengungkapan informasi. Upaya menghindari penghindaran pajak selanjutnya yaitu melalui praktik naming and shaming. Naming and shaming menurut Pawson adalah upaya merubah perilaku yang tidak sesuai dengan standar ataupun perilaku menyimpang melalui suatu proses yang mencakup mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai standar tersebut, menyebutkan pihak yang terkait beserta penjelasan dari perilakunya. Publik akan merespon pengungkapan informasi tersebut dan pihak yang namanya diungkap akan merubah perilakunya. Praktik naming and shaming merupakan suatu upaya untuk merubah perilaku perusahaan-perusahaan multinasional melalui suatu pengungkapan informasi kepada publik.
Dalam kenyataannya, praktik naming and shaming seringkali juga berujung pada ajakan bagi konsumen untuk memboikot produk perusahaan multinasional yang dianggap tidak patuh. Sebagai dampaknya, perusahaan multinasional mendapatkan risiko pasar dan ancaman atas kelanjutan usaha mereka. Walaupun demikian, yang terpenting bagi mereka adalah risiko tercorengnya reputasi. Risiko reputasi ini yang menjadi alasan utama perubahan perilaku bagi perusahaan multinasional. Tren naming and shaming dalam konteks penghindaran pajak menciptakan pro dan kontra. Dukungan atas naming and shaming pada umumnya berangkat dari fakta bahwa penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah hukum dan interaksi sistem pajak antar negara yang tidak padu. Oleh karena itu, penegakan hukum atas praktik penghindaran pajak sangat sulit karena praktik tersebut sejatinya tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Dalam konteks kekosongan hukum tersebut, naming and shaming menjadi suatu alat efektif untuk mengidentifikasi dan menangkal penghindaran pajak sekaligus mengurangi perilaku ketidakpatuhan. Walaupun demikian, naming and shaming juga tidak luput dari kritik. Pertama-tama, naming and shaming telah memberikan keleluasaan bagi pihak yang kurang kompeten dan tidak memiliki otoritas untuk melakukan penilaian atas perilaku perusahaan multinasional. Pihak-pihak tersebut seringkali tidak secara tepat mendefinisikan dan mengidentifikasikan perilaku penghindaran pajak maupun seberapa jauh perilaku perusahaan multinasional yang diungkapkan dari perilaku yang dianggap patuh. Kampanye naming and shaming juga berpotensi menimbulkan pembayaran pajak yang tidak mengacu pada ketentuan pajak yang berlaku. Dengan demikian, justru melanggar supremasi hukum. Selanjutnya yaitu aksi unilateral lainnya. Cara yang paling mudah dan cepat adalah melalui pendekatan unilateral melalui perubahan ketentuan peraturan perundangan pajak domestik. Pendekatan ini juga kerap diambil karena belum atau tidak cocoknya kepentingan nasional dengan konsensus internasional baik secara kebijakan, hukum maupun secara administrasi. Contoh aksi unilateral di luar SEAR and GEAR yaitu dalam konteks menghadapi praktik penghindaran pajak melalui biaya bunga yang berlebihan. Aksi unilateral untuk menghadapi praktik penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan multinasional di sektor ekonomi digital dan penggunaan exit tax dan pendekatan unilateral menggunakan presumptive taxation. Selanjutnya yaitu pembentukan organisasi pajak internasional. Jika memang persoalan penghindaran pajak berakar dari persoalan ketidakpaduan sistem pajak antar negara, harmonisasi menjadi solusi. Lebih lanjut, harmonisasi tersebut sebaiknya dilembagakan dalam suatu wadah agar lebih teratur dan sistematis. Argumen inilah yang menjadi ide atau dibutuhkannya organisasi pajak internasional atau World Tax. Pro dan kontra ide organisasi ini terletak pada kaitannya dengan kedaulatan pajak masing-masing negara. Sebagian pihak mengatakan bahwa ide tersebut berarti mengurangi kedaulatan masing-masing negara karena sebagian akan diserahkan kepada organisasi internasional tersebut. Di sisi lain, pihak yang mendukung menyatakan bahwa tanpa kehadiran organisasi internasional pun, kedaulatan pajak tiap negara sesungguhnya telah tergerus. Hal ini terlihat dari semakin rendahnya keleluasaan tiap negara dalam merumuskan kebijakan pajak internasional karena banyak dipengaruhi oleh posisi negara lain. Kehadiran organisasi pajak internasional justru akan menjamin tersedianya kedaulatan pajak masing-masing negara dalam derajat tertentu yang sama. Selanjutnya yaitu perspektif alternatif unitary taxation. Seringkali diasosiasikan dengan formulary apportionment, yaitu pengalokasian laba yang wajar dari masing-masing entitas dalam grup perusahaan multinasional yang dihitung berdasarkan suatu formula tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai ketentuan tindakan penangkal penghindaran pajak. Terdapat beberapa ketentuan dan mekanisme sistem pajak yang sering dipakai sebagai penangkal penghindaran pajak internasional. Yang pertama yaitu doktrin anti-avoidance. Beberapa negara merumuskan beberapa doktrin penangkal penghindaran pajak atau ketentuan penangkal penghindaran pajak dengan mana
berbagai transaksi yang tidak sesuai dengan semangat ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diabaikan. Ketentuan tentang tax haven dapat dilakukan melalui pendekatan yurisdiksi dan pendekatan transaksi. Pendekatan yurisdiksi berusaha menentukan negara atau daerah mana saja yang dianggap sebagai tax haven, kemudian diikuti dengan daftar negara tersebut. Penentuan negara mana yang dianggap tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak minimal umumnya dilakukan dengan penyandingan tarif pajak domestik dengan tarif pajak negara dimaksud. Perbandingan tarif dapat didasarkan pada tarif nominal atau statular, tarif efektif, dan pajak yang sebenarnya dibayar di negara manca dimaksud dibandingkan dengan pajak nasional yang seharusnya akan dibayar apabila perusahaan dimaksud sebagai wajib pajak dalam negeri. Sedangkan pendekatan transaksi menentukan kategori penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan luar negeri terkendali, apakah perusahaan dimaksud berdomisili di tax haven atau di negara dengan pajak tinggi. Ketentuan tentang perusahaan holding lepas pantai. Apabila P3B antar negara induk perusahaan dengan negara anak perusahaan kurang memberikan penghematan pajak dibanding dengan P3B antar negara induk perusahaan dengan negara ketiga, kepemilikan pada perusahaan anak dapat digeser pada perusahaan holding di negara ketiga. Keuntungan dari rekayasa perusahaan holding yaitu penurunan potongan pajak atas dividen, maksimalisasi kredit pajak luar negeri dengan menumpuk penghasilan dari berbagai sumber di mancanegara pada perusahaan holding, penundaan pemajakan atas dividen di negara induk perusahaan, menunda atau mengeliminir pemajakan atas keuntungan kapital dari penjualan anak perusahaan mancanegara. Ketentuan transfer pricing dalam Guidelines 1995 diberikan petunjuk penanganan transfer pricing dengan menerapkan prinsip harga pasar wajar. Yang pertama yaitu analisis transaksi yang bisa dibandingkan dengan memperhatikan beberapa elemen, yaitu karakteristik barang atau jasa, analisis fungsi dari para pihak, persyaratan dalam kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi usaha. Kedua yaitu pengakuan atas transaksi aktual. Ketiga, penilaian atas transaksi terpisah atau tergabung. Keempat, penerapan serial data berbagai tahun. Kelima, adanya kerugian struktural terus-menerus. Selanjutnya yaitu akibat adanya kebijakan pemerintah, kompensasi terencana, pemanfaatan patokan harga pabean, pemanfaatan metode harga transfer. Selain itu, Guidelines 1995 juga menyebutkan beberapa metode transfer pricing dan sekaligus sebagai metode pengujian harga apakah berdasarkan yang pertama metode transaksi tradisional, metode harga pasar bebas sebanding, metode harga jual kembali, dan metode harga pokok plus. Yang kedua yaitu metode lain. Yang pertama yaitu metode laba transaksional dan formula alokasi laba global. Selanjutnya yaitu ketentuan tentang tin capitalization. Beberapa negara dalam peraturan perundang-undangan pemajakan mempunyai ketentuan tentang tin capitalization untuk meredam P0 WPLN dari badan WPDN untuk memanfaatkan utang secara berlebihan. Ketentuan tin capitalization dapat diterobos melalui skema back-to-back loan atau parallel loan. Ketentuan penangkal treaty shopping. Pada negara pemungut pajak kurang cekatan dalam meredam treaty shopping. Hal itu terjadi mungkin karena baik model konvensi OECD maupun PBB tidak meneruskan ketentuan penangkal treaty shopping. Hanya P3B Amerika Serikat yang mempunyai limitation on benefit. Selanjutnya yaitu realisasi keuntungan kapital pada saat ekspatriasi. Untuk menangkal pemindahan domisili wajib pajak, terdapat beberapa negara yang memajaki keuntungan kapital akrual pada saat wajib pajak pindah status menjadi WPLN. Ketentuan tentang instrumen finansial modern. Masalah yang rumit seperti instrumen finansial modern suatu negara dapat fokus pada pengurangan dalam bentuk ketentuan minimalisasi kapital yang dikombinasikan dengan definisi bunga secara komprehensif untuk dapat memajaki semua pembayaran tersebut dapat dikurangi dari basis pemajakan pembayaran. Selanjutnya, ketentuan tentang pengurangan ganda. Alternatif yang dapat ditempuh yaitu dengan memberikan kemudahan terbatas pada aktiva yang dimanfaatkan di negara tersebut.
Potensi pengurangan kerugian di kedua negara domisili dapat ditangkal dengan pembatasan pengurangan hanya atas suatu kategori penghasilan yang sama atau hanya dapat dikompensasi dengan laba masa yang akan datang dari perusahaan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu menangkal kombinasi teknik penghindaran pajak. Beberapa ketentuan dalam undang-undang domestik dan kejelian serta kehati-hatian dalam negosiasi P3B akan sangat membantu dalam menghadapi berbagai bentuk dan rekayasa perencanaan pajak. Selanjutnya yaitu ketentuan domestik menurut Undang-Undang PPH. Doktrin penangkal penghindaran atau penyelundupan pajak. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang PPH, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 4 ayat 1, dan pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP. Selanjutnya ketentuan penangkal tin capitalization untuk menangkal transformasi dividen menjadi bunga lewat rekayasa minimalisasi kapital. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan tentang perbandingan antara utang dan modal perusahaan. Selanjutnya yaitu ketentuan penangkal instrumen financial modern. Menghadapi rekayasa pajak untuk menggerus potensi pajak dari Indonesia melalui instrumen financial modern, selain ketentuan pasal 26 ayat 1 poin B Undang-Undang PPH yang menyatakan bahwa premium diskonto, premi swap, dan imbalan, pemanfaatan SPV Company sebagai financial center untuk memberikan pinjaman ke Indonesia, sekuritasi aset untuk menerbitkan instrumen pinjaman, pinjaman tanpa bunga, pinjaman beragun harta tidak bergerak. Secara eksplisit juga belum ada ketentuan penangkalnya di Undang-Undang PPH kecuali dengan memanfaatkan ketentuan pasal 18 ayat 3. Selanjutnya yaitu ketentuan penangkal treaty shopping. Untuk menangkal penggerusan potensi pajak melalui rekayasa treaty shopping, sebagai negara sumber Indonesia berlindung pada ketentuan tentang pemilik sebenarnya dari penghasilan dari dividen bunga dan royalti. Selanjutnya yaitu ketentuan tentang CFC. Untuk menangkal diversi penghasilan pasif dan penghasilan tertentu lainnya dari akumulasi penghasilan dimaksud di perusahaan yang terkendali yang berkedudukan di tax haven, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH merumuskan ketentuan tentang CFC. Selanjutnya itu ketentuan penangkal rekayasa transfer pricing. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 3 pada tahun 1993, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan surat edaran nomor 04 PJ 7 1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang penunjuk penanganan kasus-kasus transfer pricing. Sedangkan untuk praktik kepatuhannya dilakukan pemeriksaan berdasarkan keputusan nomor 1 PJ 7 1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.